Halo, perkenalkan nama saya Natalia Helpina Kura dengan NIM 19070101113 semester 6 peminatan epidemiologi dan biostatistika. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kusta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IPT atau ilmu penyakit tropis. Yang pertama ada pengertian dari kusta. Nah, kusta ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya bernama Mycobacterium leprae dan virus ini bakteri ini menyerang kulit dan menyebabkan luka pada kulit, sistem saraf perifer yang kemudian akan menyebabkan kerusakan saraf, melemahnya otot dan mati rasa. Selaput lendir pada saluran pernapasan atas serta mata. Lalu bakteri ini menular pada manusia melalui kontak langsung dengan penderita. Penularan ini disebabkan antara penderita dengan yang tertular memiliki lesi atau luka, baik mikroskopis atau kecil maupun luka besar. Selain itu, penularan juga dapat disebabkan karena adanya kontak yang lama dan kontaknya tersebut terjadi secara berulang-ulang. Kemudian penularan juga dapat terjadi melalui pernapasan. Kemudian masuk ke siklus hidup dari kusta ini yaitu Mycobacterium leprae termasuk bakteri aerob yang tidak membentuk spora. Kemudian berbentuk batang dikelilingi oleh membran sel dan memiliki panjang 1-8 mikron, lebarnya itu 0,2 sampai 0,5 mikron dan hidup dalam sel. Bakteri ini tahan asam dan alkohol serta bersifat gram positif. Order taksonomi bakterinya itu yaitu Actinomycetales dengan famili Mycobacteriaceae. Bentuknya itu sedikit melengkung dan replikannya itu pembelahan biner dan berkembang biak dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Lalu bakteri ini mampu bertahan di luar tubuh manusia selama 9 hari dan dalam jangkanya sekitar 14 sampai 21 hari dengan masa inkubasi rata-rata 2 hingga 5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Dan setelah 5 tahun maka gejala kusta tersebut akan muncul. Lalu tanda dan gejala kusta, yang pertama ada tanda-tanda pada syaraf yaitu rasa kesemutan, akan terasa tertusuk-tusuk dan nyeri pada anggota badan atau muka. Yang kedua ada gangguan gerak pada anggota badan atau bagian muka. Yang ketiga adanya cacat atau deformitas, dan yang keempat luka atau ulkus yang sukar untuk sembuh. Lalu ada tanda-tanda pada kulit yaitu adanya bercak tipis berwarna merah atau putih seperti panu pada bagian tubuh manusia. Nah, hal ini kadang dianggap biasa oleh penduduk atau masyarakat. Yang kedua, awalnya bercak putih ini hanya sedikit ukuran bercaknya dan jumlahnya. Namun, lama-kelamaan bercak tersebut akan semakin melebar dan banyak. Lalu yang ketiga adanya pelebaran dan pembesaran syaraf, terutama pada syaraf lunaris medianus, auricularis magnus serta peroneus yang biasanya terjadi pada daerah siku dan lutut. Kemudian beberapa kelenjar keringat kurang bekerja secara normal sehingga kulit tampak tipis dan mengkilap. Lalu yang kelima adanya bintil-bintil kemerahan yang tersebar pada kulit. Yang keenam kehilangan alis, bisa kehilangan alis dan bulu mata atau mengalami kerontokan atau tidak berambut. Yang ketujuh adanya bagian-bagian tubuh yang tidak berkeringat atau lepuh, tidak nyeri. Lalu ada gejalanya, yang pertama merasakan mati rasa, baik sensasi terhadap perubahan suhu, sentuhan, tekanan ataupun rasa sakit pada bagian bercak yang berwarna putih,
Yang kedua ada pembesaran saraf yang biasanya terjadi pada daerah siku dan lutut. Ini yang ketiga merasakan kelemahan otot sehingga kelumpuhan bisa terjadi terutama pada otot kaki dan tangan. Lalu mata menjadi kering dan jarang mengedip hingga dapat menimbulkan kebutaan. Dan yang terakhir kerusakan pada bentuk hidung yang dapat menimbulkan mimisan, hidung tersumbat atau kehilangan tulang hidung. Lalu ada klasifikasi kusta. Nah, tujuan klasifikasi ini sangat penting untuk jenis pengobatan, lama pengobatan, dan perencanaan logistik. Penentuan klasifikasi kusta didasarkan pada tingkat kekebalan tubuh dan jumlah kuman. Klasifikasi yang pertama yaitu pengklasifikasian Ridley dan Joplin. Yang A, tipe tuberkuloid atau TT. Lesi yang ditemukan berjumlah 1 sampai 3. Hasil pemeriksaan Basil smear negatif, hasil tes lepromin positif 3, sel epitel berkurang, kerusakan saraf, sarkoid seperti granuloma. Lalu yang B ada Bardelin tuberkuloid atau BT, yaitu jumlah lecet sedikit, hasil pemeriksaan Basil smear positif 1, hasil tes lepromin positif 2, sel epitel berkurang dan terjadi kerusakan saraf. Lalu yang C atau borderline atau BB, lesi sedikit atau banyak dan simetristi, hasil pemeriksaan Basil smear positif 2. Yang D ada borderline lepromatous atau BL, yaitu lesi banyak titik, hasil pemeriksaan hasil smearnya itu positif 3, hasil tes lepromin positif. Dan lepromatous atau LL, lesi banyak dan simetris, hasil smear positif 4, hasil tes lepromin negatif, terjadi peningkatan histiokites sel busa, granuloma seperti xanthoma. Nah, untuk pengklasifikasian menurut Kemenkes yaitu tipe PB atau tipe kering, yaitu bercak atau makula dengan warna keputihan, ukurannya kecil dan besar, batas tegas, dan terdapat satu atau beberapa tempat di badan, biasanya di pipi, punggung, dada, ketiak, dan lain sebagainya. Lalu permukaan bercak tidak berkeringat. Kusta tipe ini jarang menular, tapi apabila tidak segera diobati dapat menyebabkan kecacatan. Yang tipe berikutnya ada tipe MB atau tipe basah, yaitu berwarna kemerahan, tersebar merata di seluruh badan, lalu terjadi penebalan kulit dengan warna kemerahan. Nah, patofisiologinya sendiri yaitu bakteri Leprae masuk ke dalam tubuh. Sampai saat ini masih diyakini melalui 2 jalur utama, yaitu kulit dan saluran pernapasan atas. Lalu target utama bakteri adalah sel Schwann yang terdapat di saraf perifer. Bakteri M. leprae ini mempunyai glikoprotein atau PGL1 pada permukaannya yang dapat berikatan dengan protein laminin yang terdapat pada sel Schwann. Lalu M. leprae ini melekat pada sel Schwann yang dapat menyebabkan terjadinya demyelinisasi saraf serta hilangnya konduksi pada akson saraf perifer. Proses fagositosis bakteri M. leprae oleh makrofag diperantarai oleh reseptor komplement CR1, CR3, dan CR1, CR3, dan CR4. Granuloma terjadi ketika respon kekebalan tubuh humoral atau seluler tersebut gagal untuk menghilangkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Patofisiologi terbentuknya granuloma hepatik pada kusta dimulai dari fagositosis bahan patogen oleh makrofag yang ada di kulit. Makrofag kemudian memproses patogen tersebut menjadi antigen peptida sederhana yang kemudian akan dipresentasikan ke limfosit T. Proses tersebut akan merangsang limfosit T menjadi aktif dan menghasilkan berbagai sitokin yang menyebabkan pula aktivasi sel T lainnya, serta akan mengkonversi histiosit dan makrofag menjadi sel epiteloid histiosit. Sel epiteloid histiosit inilah yang akan beregresi menjadi granuloma dan terakumulasi di porta hepatitis di hepar.
Kemudian ada data epidemiologi kusta, yaitu yang pertama distribusi berdasarkan orang, yaitu berdasarkan usia. Proporsi penderita kusta pada anak di Indonesia sebesar lebih dari 5%. Hal ini menandakan besarnya transmisi di wilayah sekitar berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Lalu berdasarkan jenis kelaminnya, itu di Indonesia penderita baru kusta laki-laki sebesar 62,7% dan perempuan sebesar 37,3%. Untuk rantai penularannya, Mycobacterium leprae ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain penularan melalui kontak langsung, penularan melalui inhalasi, penularan melalui ingesti atau saluran pencernaan, dan penularan melalui gigitan serangga. Lalu untuk faktor resikonya ada pengetahuan, riwayat kontak, status gizi, lingkungan, dan personal hygiene. Upaya pencegahannya itu yang pertama ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat pertama itu sasarannya ditujukan pada faktor penyebab kusta. Lalu pencegahan tingkat keduanya itu sasaran pencegahan ditujukan kepada mereka yang menderita atau dianggap menderita atau suspek yang terancam akan menderita. Lalu yang tingkat ketiganya sasaran pencegahannya adalah penderita kusta dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami kecacatan dan melakukan rehabilitasi. Lalu yang terakhir ada upaya penanggulangan, yaitu promosi kesehatan dan pemberdayaan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan ke arah yang lebih sehat, surveillance kesehatan untuk penemuan kasus dan penanganan secara dini, serta dapat mengetahui besaran masalah kusta yang ada di suatu wilayah. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai kusta. Kurang dan lebih saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.